Halo semuanya, selamat datang kembali di Plan Animation bersama saya Krisya Chandra. Oke, kali ini kita akan lanjutkan lagi modeling yang sudah kita buat. Kita akan lanjutkan di bagian telinga ya teman-teman. Saya akan hapus dulu referensinya. Oke, kita akan buat telinga. Teman-teman langsung aja buka di edit mode di sini. Kita akan seleksi di bagian sini lah, kurang lebih bagian sini. Oke, kita extrude E lalu scale. Oke, tampak depan kita extrude, lalu kita tekan 7 dari atas. Kita akan lihat, kita bentuk telinganya nanti seperti ini aja ya, sederhana aja ya, supaya nggak begitu rumit. Sekarang kita akan membuat bagian lubang di sini. Tekan E, extrude, scale. Saya geser ke arah masuk ke dalam ya, supaya kita bisa membuat lubangnya ada di tengah. Oke, kita coba extrude di area sini. Scale sedikit, extrude, scale, geser. Seperti ini. Jadi area sini datar dengan bagian pipinya. Ini saya akan edit supaya bentuknya lebih smooth seperti ini ya. Oke, dari depan kita lihat, kita edit bentuknya. Geser. Saya akan aktifkan proportional editing. Geser ke dalam. Ini saya geser ke atas. Oke. Ini saya geser ke atas. Saya rapikan bagian belakangnya juga. Kita lihat dari samping terlalu mundur ke belakang ya, kita geser. Oke, seperti ini. Terlalu tebal, saya kurangin ketebalannya. Nah, seperti ini ya. Sekarang di bagian ini saya akan tambahkan seperti ini, kayak penutup telinga ini. Nah, di sini saya akan extrude dari area ini. Mungkin dari sini ya. Extrude, scale, matikan dulu, scale, geser ke atas sedikit. Saya extrude satu kali. Oke, saya perkecil. Oke, bagian sini juga saya akan turunkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika ini mau dibikin lebih runcing juga bisa ya. Ini bisa dimundurkan sedikit, geser seperti ini. Geser seperti ini ya. Ini kan lebih terasa bentuknya. Tapi jika mau bentuk smooth juga bisa, tinggal digeser ke dalam. Oke. Sedikit. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya akan edit area sini karena
lekukannya kurang enak ya. Saya akan gunakan smooth, menggunakan shift, lalu saya akan brushkan di sini. Nah seperti ini ya, supaya lebih smoothnya lebih terasa. Saya akan perbaiki struktur bentuk dari pipinya. Silakan teman-teman juga bisa diedit sesuai dengan imajinasi teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tampak bentuknya keseluruhan. Sekarang kita akan lanjut pewarnaan dulu aja supaya bentuknya bisa terlihat. Oke, di sini kita lihat di bagian ini saya akan warnai alisnya. Alisnya saya akan geser ke bawah sedikit ya. Oke. Saya akan ubah warnanya. Nah seperti ini, lebih agak muda ya, jadi nggak terlalu kuning banget. Lalu saya akan kasih tekstur pada bagian mata. Saya akan beri lubang di sini. Saya akan jadikan ini sebagai lubang ke dalam, masuk sedikit gitu. Tambahkan Ctrl R di sini. Oke, penampakannya seperti ini ya. Jadi kalau geser ke atas itu nggak nembus. Oke, kemudian saya akan seleksi bagian ini. Saya akan kasih warna, kasih material baru ya. Pertama new material warna putih dengan metalik, atau mungkin roughness saya kurangin seperti ini ya. Metaliknya saya hilangin aja nih. Spekular saya tambah, kemudian tambahkan lagi satu material. Kita ambil warna yang sama ya. Yang sama kita apply-kan, lalu saya akan tambahkan pada bagian node image texture, color ke base color. Oke. Kita ambil warna dari matanya, kita unwrap dulu, tekan U, project from view, lalu kita cari gambarnya di sini. Kita lihat UV editor. Di sini kita coba geser, scale sesuai dengan bentuk pupilnya. Nah, di sini saya akan scale bagian ini karena saya ingin warna hitamnya lebih dominan ya. Saya akan seleksi dulu lalu scale. Nah seperti ini, kurang lebih seperti ini. Lalu warna putihnya saya akan tambahkan material 8. Oke, saya akan plus di sini. Saya akan saya akan coba warnain bagian area belakangnya. Oke, ini saya hilangkan base color teksturnya, lalu saya apply sand. Oke, sehingga warnanya putih ya. Kita cuma butuh warna putih aja. Sebenarnya bisa ditekstur dengan tekstur yang tadi, cuman tidak perlu karena ini butuhnya cuma putih aja. Oke, kemudian warnain bagian alisnya. Kita punya warna yang sebelumnya, warna hitam aja seperti ini.
kita cek. Nah, ini alisnya agak gampang ya. Saya akan masukkan ke sini, tempelkan ke area kepalanya. Oke, kemudian saya akan seleksi bagian untuk rambut. Kita akan copy paste dari sini, kita duplikat dari mesh ini ya. Kayak gini nggak masalah. Nanti saya akan gunakan objek yang sama kayak kemarin ya. Shift D seperti ini, lalu scale ke dalam sedikit, lalu saya akan pisahkan P selection. Kemudian objek yang tadi kita lihat colornya saya hilangkan dulu, sisakan satu material aja, kita plus materialnya, lalu saya akan warnain lebih muda, coklat muda gitu. Nah, kemudian saya akan tambahkan modifier, modifiernya solidify. Oke, seperti ini ya untuk bagian rambutnya. Ini saya akan naikkan. Oke, kemudian bisa ditambahkan dikit. Oh sorry, tambahkan, dikurangin supaya objeknya lebih tebal ya. Ini saya akan atur ke bawah seperti ini. Ini saya geser supaya lurus. Nah, lebih seperti ini. Kemudian saya akan buka objek yang kita sembunyikan. Nah, di sini. Nah, ini kita hapus saja karena kita tidak gunakan lagi. Ini juga. Nah, ini saya akan atur posisinya. Saya akan rotasi sedikit. Saya perkecil. Geser ke dalam. Atur manual supaya tidak tembus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini telinganya saya akan hapus juga. Warnanya kurang gelap. Oke, seperti ini. Kita akan tambahkan lagi detailing pada bagian di sini supaya matanya ada hitamnya ya. Nah, ini saya bagian bawahnya hilangkan. Kita cuma butuh tambahan warna hitam di bagian kelopak mata di sini. Kita accent dengan warna hitam. Seperti ini saya akan tebalkan lagi supaya lebih terlihat jelas. Saya geser bagian ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya, nggak perlu tebel-tebel. Oke,
Oke, kemudian kita bisa tambahkan untuk pewarnaan ya. Kita di sini menggunakan tekstur, nanti tekstur painting. Saya tekan A dulu, saya akan lakukan unwrap. Nah, ini saya akan tambahkan dulu ya pada area ini. Tekan Ctrl E, lalu bisa tambahkan vaksin. Nah, ini untuk penanda supaya mapnya nanti bisa terbelah. Ctrl E vaksin. Sini juga Ctrl E vaksin. Saya akan sembunyikan objek lainnya supaya saya konsentrasi di bagian kepalanya. Oke, unwrap. Oke, mapnya seperti ini. Karena ini masih mirror ya, jadi ya nggak masalah lah seperti ini. Ya, 90. Oke, sekarang kita akan tambahkan di sini pada material yang mukanya ya. Kalau kita select di sini kan ini material muka nih. Kita tambahkan image tekstur. Kemudian di sini kita new image. Kita tambahkan nama dulu, lalu oke. Di sini kita sambung ke base color. Oke, setelah itu kita ambil di sini tekstur kepalanya. Nah, ini kita tinggal warnain aja. Kita kurangi view solidify-nya menjadi 1 ya supaya ringan. Kalau pro juga 0 nggak apa-apa. Kita beraskan aja setelah kita ambil warna dasarnya seperti ini. Oke, setelah warna dasarnya sudah selesai, kita coba tambahkan warna-warna yang lebih dominan. Misal saya ingin memberi warna di bagian hidungnya dengan warna merah ya, karena sebelumnya kan karakter ini emang basic karakternya ini warnanya merah, basic referensinya. Oke, lalu di bagian telinga juga saya kasih warna merah. Nah, bagian-bagian yang terkena pengaruh warna lain kita pickkan warna yang sebelumnya ya. Jadi kita hapus di sini. Strength-nya kita kurangin supaya kita bisa membuat warnanya lebih gradasi. Jika ingin di blur bisa menggunakan yang ini ya. Nah, ini untuk soft smooth seperti ini, bisa ngeblur, cuman agak berat juga ya. Nah, bagian ini saya akan melakukan soft smooth juga. Di sini saya kurangi ya pengaruhnya. Lalu kita kasih agak coklat dikit untuk bagian-bagian mata.
warna yang agak gelap ya. Dibikin gradasi ke atas. Kemudian di bagian sini juga nggak masalah dikasih dikit-dikit. Lalu di bagian bibirnya kita kasih kita blur. Oke, kita lihat hasilnya coba. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita tinggal rapihkan bagian-bagian yang belum kena. Nah, saya akan ambil warna warna ini aja nih, bagian sini. Strengthnya saya tambahkan dulu karena ini warnanya masih gelap. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita semut dulu. Oke, kita coba LTH. Kemudian saya akan tambahkan bagian brewok ya. Saya lupa ada untuk brewoknya. Di sini kita tambahkan warna tekstur paint. Oke. Saya akan tambahkan warna yang sama dengan bagian rambutnya. Jadi ini perpaduan antara mesh dan gradasi dari tekstur ya. Karena saya ingin bagian ini menggunakan tekstur yang agak sedikit apa ya, nggak dominan gitu. Jadi cuma seperti samar-samar aja, seperti ada samar-samar janggutnya. Oke, kurang lebih seperti ini.
Oke, kita akan lihat hasilnya di kamera. Saya akan posisikan ini ke tengah. Kemudian saya akan ganti bagian bajunya. Kita akan coba perbesar bajunya. Bagian kerahnya saya turunkan, saya rotasi. Saya turunkan supaya terlihat seperti kerah kaos biasa ya. Saya akan edit menggunakan sculpting. Saya akan geser-geser sedikit bagian kerahnya. Ini saya belah, lalu saya tambahkan kontrol R di sini, lalu saya turunkan. Lalu bagian lehernya saya turunkan supaya pas dengan bagian badannya.
Nah, oke semuanya, jadi hasil rendernya seperti ini ya. Maaf jika tadi soundnya saya matikan karena kebetulan di sini hujan, jadinya saya stop soundnya. Oke, untuk tutorial kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa share, like, dan komen. Sampai jumpa di next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelayan kreatif.